Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalamanan. Saya mahasiswa jurusan Tadris Matematika IAIN Pekalongan. Di sini saya akan membawakan materi tentang transformasi geometri, terutama pada rotasi dan dilatasi. Di sini saya menggunakan Macromedia Flash 8 sebagai media pembelajarannya. Ya, bisa langsung saja kita buka aplikasinya. Ya, bisa dilihat ya di layar ya. Nah, seperti ini bentuknya. Sebelum menggunakannya, kita baca terlebih dahulu petunjuknya. Nah, petunjuk penggunaannya bisa dibaca ya. Ada 6 sambil kalian memahaminya. Jika sudah, kita langsung masuk ke KD dan KI. Nah, kompetensi dasarnya ini ada 3. Ini yang saya harapkan apabila setelah selesai pembelajaran. Yang pertama, dapat menjelaskan definisi rotasi dan dilatasi pada suatu benda. Yang kedua, dapat menentukan apakah suatu dilatasi termasuk pembesaran atau pengecilan. Dan yang ketiga, dapat menentukan bayangan benda hasil transformasi. Nah, dalam materi kali ini itu rotasi dan dilatasi ya. Nah, lalu untuk kompetensi intinya itu ada 4. Kalian bisa baca sendiri ya, karena ini terlalu banyak agar mempersingkat waktu juga. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan CP saya terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa medsos yang kalian akses, yang dapat kalian akses untuk menghubungi saya apabila memiliki saran, kritik, ataupun menemukan sesuatu kekurangan dalam aplikasi ini. Kalian bisa menghubungi saya melewati ini ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Nah, setelah itu langsung saja kita masuk ke materi awal. Nah, di sini ada 2 materi. Yang pertama itu rotasi dan yang kedua dilatasi. Saya akan memulainya dari yang rotasi terlebih dahulu. Nah, rotasi atau perputaran. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik tetap ini disebut sebagai pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut dengan sudut rotasi. Ya, bisa dilihat pada gambar ya. Ini pusat rotasi. Nah, ini benda awalnya. Lalu kita rotasikan sebesar 90 derajat. Nah, ini bayangan bendanya. Seperti itu. Nah, bisa dilihat lagi, ini ada contoh lagi. Gambar di bawah ini menunjukkan rotasi bangun ABCD. Ini ABCD terhadap pusat rotasi R. Ini pusat rotasinya. Besar sudut ARA aksen, A aksen ya, ini berarti tarik garis sendiri. BRB aksen, BRB aksen, CRC aksen, CRC aksen, dan DRD aksen, DRD aksen itu sama. Berarti bangun benda awal dan bayangannya itu sama. Sebarang titik P pada bangun ABCD memiliki bayangan B aksen di A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, sedemikian sehingga besar sudut PRB aksen itu konstan atau tetap. Sudut ini disebut sebagai sudut rotasi. Nah, ini ya sudut rotasinya, kalian bisa lihat di sini. Ini sebesar 60 derajat. Nah, ini untuk informasi saja. Suatu rotasi ditentukan oleh arah rotasi. Jika berlawanan arah dengan arah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya itu positif. Jika searah perputaran jarum jam, maka sudut putarnya negatif. Nah, kalian bisa membayangkan ya, arah jam itu kemana ya. Pada rotasi, bangun awal selalu kongruen dengan bayangannya. Artinya, kongruen ini di sini sama dan sebangun. Misalnya persegi panjang ya persegi panjang. Ya, nilai panjang dan lebarnya itu sama. Misal itu persegi panjang ya. Lalu next saja. Nah, di sini ada rumus umum rotasi, ada beberapa. Kalian bisa catat terlebih dahulu pada buku catatan kalian dengan menjeda video ini. Ya.
Lalu langsung saja saya next. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan bayangan titik 5,-3 oleh rotasi R P, 90 derajat dengan titik pusat P -1,2. Nah, pembahasannya kalian bisa lihat pada materi yang tadi. Ini berarti ini yang pertama ya, 90 derajat, pusatnya A, B. Ini -1, berarti A-nya -1 dan B-nya itu 2, bukan 0,0. Nah, bisa langsung dilihat pada pembahasan, itu hasilnya adalah 4,8. Jadi, bayangan titik 5,-3 yang dirotasi oleh R P, 90 derajat dengan pusat P -1,2 adalah 4,8. Seperti itu. Nah, langsung saja saya klik sudah. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu dilatasi. Dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan pembesaran atau pengecilan. Secara umum, dilatasi dari suatu koordinat x, y dengan faktor skala K akan menghasilkan koordinat kx, ky. Ini umumnya ya. Berarti untuk titik pusatnya 0,0 atau dapat ditulis x, y menjadi kx, ky. Ketika nilai k lebih dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pembesaran. Tetapi jika nilai k lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka dilatasi tersebut termasuk ke dalam pengecilan. Misalnya saja untuk nilai k-nya itu 1/2, 1/3, 1/8 itu termasuk dalam pengecilan ya. Nah, untuk memperbesar atau memperkecil bangun, letak pusat dilatasi dapat di dalam, di luar, atau pada tepi bangun yang akan didilatasikan. Nah, ini contoh dilatasi dalam koordinat kartesius. Misalkan benda awalnya itu, nah ini besar ya, bisa kalian lihat ya. Ini ada titik-titiknya, ini gambar segitiga, lalu menjadi kecil. Berarti nilai k-nya itu antara 0 sampai 1, ya, tidak lebih dari 1. Ya, ini termasuk dalam pengecilan. Nah, lalu contoh lagi. Nah, ini ada gambar miniatur kereta api. Kalian bisa membayangkan ya miniatur itu kecilnya seperti apa. Nah, jika didilatasikan sebesar misalnya nilai k-nya itu 100 atau mungkin 1000 atau mungkin 10.000 kalinya dari benda awalnya. Nah, ini dapat menjadi kereta yang sesungguhnya. Kalian juga bisa membayangkan ya bentuknya kereta itu sebesar apa. Nah, itulah yang dinamakan dengan dilatasi. Nah, dalam contoh ini itu dilatasinya masuk dalam perbesaran, bukan pengecilan. Sekali lagi perbesaran. Nah, ini ada dua rumus umum dilatasi untuk titik pusatnya 0,0 maupun titik pusatnya bukan 0,0. Kalian bisa catat terlebih dahulu pada buku catatan kalian. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan bayangan titik 9,3 yang dengan dilatasi O, 1/3. Nah, O di sini menandakan pusat dilatasinya itu 0,0. Lalu 1/3 itu adalah nilai k-nya. Nah, bisa dilihat pada pembahasan ya, hasilnya itu 3,1. Jadi, bayangan titik 9,3 yang dengan dilatasi O, 1/3 adalah 3,1. Nah, langsung saja klik sudah. Nah, setelah materi, kita langsung masuk ke PBL. Nah, pada menu PBL ini, pada bagian ini, kalian akan disajikan suatu permasalahan kehidupan nyata yang berkaitan dengan materi transformasi geometri. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah memahami materi pada aplikasi ini. Langsung saja saya akan memilih rotasi yang terlebih dahulu. Nah, pernahkah kalian memikirkan waktu sholat wajib yang kita lakukan? Misalkan sholat zuhur pada siang hari, sholat asar pada sore hari, dan sholat maghrib pada malam hari. Jika diperhatikan, waktu pelaksanaan sholat wajib ada yang dilakukan ketika matahari terbit atau siang hari, dan ada pula yang dilakukan pada matahari terbenam atau malam hari. Sekarang tebaklah, apakah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam?
Jika sudah menebaknya, kalian dapat mengklik tombol next di bawah ini. Nah, terjadinya siang dan malam karena bumi berotasi atau berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Bagian bumi yang terpapar sinar matahari ketika berotasi akan menjadi siang hari. Sebaliknya, bagian yang tidak terpapar sinar matahari akan menjadi malam hari. Bayangkan bagian bumi yang siang hari ibarat jam mulai pukul 12 siang hingga pukul 6 sore. Sebaliknya, dari pukul 6 sore hingga 12 malam akan menjadi malam hari. Bayangkan terlebih dahulu ya ini sebelum kita lanjut. Nah, sudut yang terbentuk dari pukul 12 hingga 6 adalah 180 derajat. Sekarang cobalah untuk menarik kesimpulan dari apa yang telah kalian lakukan. Simpulkan ya, kalian bisa tulis kesimpulannya pada buku catatan kalian. Nah, kesimpulannya adalah setiap kali bumi berotasi 180 derajat, hal ini akan menyebabkan terjadinya siang dan malam. Dengan begitu, rotasi bumilah yang membedakan waktu sholat wajib yang kita lakukan. Jadi intinya, rotasi adalah perputaran suatu benda yang membentuk sudut dari posisi awal pada poros atau tempat yang tetap. Selain bumi, agar lebih memahami rotasi, kalian dapat mengamati roda yang berputar, roda sepeda yang berputar, atau roda motor, ataupun jam dinding pada rumah kalian ya, itu kan berputar. Nah, coba kalian amati puzzle ini. Tariklah garis lurus dari titik P ke arah pusat puzzle tersebut. Nah, ini titik P-nya ya. Nah, ini di sini misalkan pusat puzzle-nya. Nah, bayangkan saja ya. Nah, lalu rotasikan puzzle tersebut sebesar 270 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik P. Nah, berarti kan ke sini. Kalian bisa menebak ya jawabannya yang mana ini. Ada 4 ini. Nah, langsung saja. Nah, selanjutnya ada dilatasi. Nah, pernahkah kalian memikirkan orang yang menunaikan ibadah sholat di masjid? Misalkan suatu masjid dapat diisi maksimal oleh 100 jamaah, baik laki-laki maupun perempuan. Pada waktu sholat asar, masjid tersebut diisi oleh 50 jamaah. Namun, ketika waktu sholat maghrib tiba, masjid tersebut diisi penuh oleh 100 jamaah. Nah, pertanyaannya, apakah volume jamaah masjid tersebut mengalami peningkatan dari waktu sholat asar hingga waktu sholat maghrib? Jika iya, sekarang coba pikirkan berapa kenaikannya ya. Awalnya 50 pada sholat asar, menjadi 100 pada sholat maghrib. Nah, tentu saja masjid tersebut mengalami kenaikan volume jamaah yang menunaikan ibadah sholat. Dari awal mula hanya 50 menjadi 100 jamaah. Ini mengalami peningkatan volume 2 kali lipat. Nah, 50 kali 2 kan itu hasilnya 100. Ya, 50 kali 2 itu hasilnya 100. Sekarang ingat kembali apa yang disebut dengan dilatasi. Nah, di sini itu termasuk dalam perbesaran ya. Apa yang membesar pada contoh yang telah disebutkan tadi? Nah, tentu saja volume jamaah yang menunaikan ibadah sholat pada masjid tersebut. Nah, contoh lainnya, waktu kalian masih kecil, tinggi kalian hanya sekitar 1 meter, itu misalnya ya 1 meter. Setelah sekian tahun, tinggi kalian akan menjadi 1,5 meter. Nah, ini mengalami kenaikan tinggi sebesar setengah kali lipat. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan dilatasi. Berarti kan mengalami peningkatan dari awalnya itu 1 meter menjadi 1,5 meter. Ini setengah kali lipat itu maksudnya 1,5 ya, bukan menjadi 0,5 meter. Mengalami peningkatan setengahnya dari 1 meter, 0,5. 1 tambah 0,5 kan 1,5 meter. Seperti itu. Nah, langsung saja sudah. Nah, setelah PPL ini ada kuis. Nah, ini ada 6 petunjuk. Kalian bisa baca sendiri ya petunjuknya. Nah, lalu langsung saja kita lihat soalnya.
Nah, di sini ada 10 soal. Nah, kalian bisa mengerjakan pada buku catatan kalian. Nah, nanti setelah itu saya akan mengklik jawabannya yang benar untuk mencocokkannya dengan kalian. Nah, jawaban yang pertama yang benar adalah C. Nah, soal kedua, kalian bisa baca sendiri, jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 3 seperti ini, dan jawaban yang benar adalah D. Nah, soal nomor 4, jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 5, jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 6, jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 7, jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 8, jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 9, jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 10, jawaban yang benar adalah D. Nah, nanti kalian bisa mencocokkan hasilnya dengan pekerjaan kalian ya. Nah, ini benar semua 100. Nah, misalnya saya ulangi ini jawabannya misalnya A semua. Nah, pasti ada yang salah. Bisa kalian lihat hasilnya. Nah, ini salah 2, namun benar 2, salah 2, benar. Berarti nilainya hanya 8 ya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja pembelajaran dari saya tentang transformasi geometri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah selesai menggunakan aplikasi ini, kita bisa menutupnya dengan mengklik tombol power pada awan ini ya. Klik yes. Nah, lalu akan menutup aplikasinya. Ya, terima kasih.